Tuh, dia nggak akan lengket dan juga ini benar-benar lentur. Luarnya crunchy, kulit risolnya lembut, si ragutnya lumer. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin risoles ragut ayam. Ya, jadi ini mungkin beda sama yang risoles ragut jajanan pasar. Ini kita akan bikin versi yang ayamnya itu dia lebih berasa, ya, lebih wangi juga. Pastinya cocok banget ya buat kalian pencinta snack atau cemilan gurih. Oke, yang pertama ini untuk bahan kulit risolesnya. Untuk tepungnya aku campur antara tepung terigu dan juga tepung maizena. Lalu ada garam, telur, air, dan juga susu. Untuk bahan ragut ayamnya di sini aku gunakan ya paha yang dengan tulang. Ya, cuman kulitnya ini udah dibuang. Kalau kalian mau pakai yang file, baik dada ataupun paha itu juga bisa. Lalu ada wortel, seledri, bawang putih, bawang bombay, bubuk pala, dan juga ini opsional aku tambahkan juga mustard. Ya, jadi ini kita akan bikin semacam kaldu dan juga daging ayamnya nanti kita akan pakai. Untuk mengentalkannya, di sini kita akan pakai roux yang terdiri dari butter, tepung terigu, dan juga ini creamer bubuk. Ya, kalau nggak mau pakai creamer bubuk, kalian mau pakai tambahan susu atau whipping cream untuk nambah creamy-nya juga itu bisa ya. Cuman biasanya kalau pakai susu itu lebih cepet asam. Dan pastinya kita juga akan perlu bumbu-bumbu, garam, dan lain-lain. Lalu terakhir ini untuk pelapisnya ya, aku akan bikin seperti adonan basah yang terdiri dari telur, terigu, dan juga air serta nanti breadcrumbs atau tepung roti untuk pelapisnya. Kalau tepung basahnya kalian mau pakai telur doang sebenarnya bisa ya, cuman akan lebih nempel, lebih lengket kalau kita bikin adonan basah ya yang lengket. Oke, yang pertama kita akan masak ayamnya sekaligus nanti kuahnya kita akan ambil sebagai kaldu ayam. Ini untuk keperluan kaldunya kita akan potong bawang bombay besar-besar aja, sama ya bawang putih juga besar-besar aja karena ini kita hanya akan ambil sarinya aja untuk kaldu. Untuk wortelnya juga sama ya, ini kita potong besar-besar dulu. Kenapa jangan kecil-kecil, takutnya nanti terlalu empuk atau hancur ya, lebih susah ngangkatnya. Lalu panaskan panci. Untuk ayam yang udah dibuang kulitnya, ini aku mau panggang atau goreng dulu tanpa minyak. Tujuannya ini supaya lebih wangi aja. Sebentar aja, jangan sampai gosong atau kering. Tuh, kalau dia udah seperti ini baru kita akan masukkan air dan juga bahan-bahan lainnya mulai dari bawang bombay, bawang putih, wortel, dan juga daun seledri. Nah, kalau udah mendidih, ini tinggal kita kecilin dikit ya apinya. Terus biarin sampai ayamnya itu dia empuk dan juga kaldunya pastinya lebih wangi. Kita akan rebus 15-20 menit. Jadi nggak hanya bikin si ayamnya mateng, tapi juga lembut. Ini sambil nunggu, ya aku pindahin dulu. Sekarang kita akan bikin kulit risolnya. Siapkan mangkok, ini tinggal kita campur aja. Mulai dari terigu, tepung maizena, garam, lalu aku juga tambahkan telur, air, dan juga susu. Terus tinggal kita aduk rata. Nah, penambahan telur di kulit risol ini tuh tujuannya bikin selain lebih berasa ya, lebih wangi dan juga dia lebih empuk. Cuman kalau telurnya kebanyakan juga jadinya mudah sobek gitu. Jadi komposisinya harus pas ya. Begitupun susu. Kalau susu kebanyakan biasa jadi lebih mudah sobek. Perhatikan teksturnya ini harus cair seperti ini dan kita tinggal saring ya untuk memastikan tidak ada gumpalan, jadi nanti kulit risol kalian benar-benar lembut. Oke, ini udah siap, jadi memang harus cair kayak gini ya, karena kalau terlalu kental nanti bakalan susah ngebentuk ya. Panaskan wajan anti lengket atau kalau kalian mau pakai wajan yang terbalik juga itu bisa ya. Untuk ngetes wajannya udah panas atau belum bisa dicipratin air. Kalau dia langsung menguap artinya sudah siap. Untuk wajan yang aku pakai diameternya kurang lebih 24 cm, ini kita cukup pakai 3/4 ladle atau sekitar 70 ml. Terus caranya ini tinggal kita tuang aja sambil digoyang-goyang. Tuh kalian bisa lihat ya, kalau adonannya cair itu dia gampang banget meratanya. Sedangkan kalau adonannya terlalu kental itu tuh susah untuk diratakan. Jangan lupa selalu gunakan api kecil. Kita masak aja sampai matang dan juga kelihatan tuh pinggirannya dia udah kelepas kayak gini. Dia udah nggak lengket ya. Lalu tinggal kita tuang aja ke atas wadah. Lanjutkan bikin sampai adonannya habis. Nah, ini ditumpuk kayak gini nggak masalah. Tuh, dia nggak akan lengket dan juga ini benar-benar lentur. Ini bakalan gampang juga untuk dibungkus. Tapi untuk penyimpanan kita perlu tutup ya supaya nggak kering. Oke, ini ayamnya udah mateng, udah empuk. Sekarang bisa kita angkat. Wortelnya juga sama, kita angkat.
Dan sisanya ini kita akan saring karena kita akan gunakan kaldunya aja dan bawang-bawangnya ini kita nggak akan pakai. Jadi kalau aku memang lebih suka kalau kita bikin kue, pastry ataupun isian untuk bakery ya, isian ragut misalnya, itu tuh tidak segurih kalau misalnya kita let's say masak pasta, masak yang lain gitu. Terutama aroma bawang-bawangnya. Jadi si bawang-bawangnya ini tuh memang digunakan hanya untuk membuat kaldunya aja ya. Untuk ragutnya aku lebih suka nggak pakai bawang. Nah ini kalau ayamnya udah dingin, tinggal kita suir-suir aja. Tuh kalian bisa lihat ya, ini lembut banget. Untuk suir kecil-kecilnya juga kita tinggal teken-teken aja pakai garpu ataupun pakai sendok kayak gini. Untuk wortelnya kita akan potong kotak-kotak. Wortelnya ini udah mateng ya, tapi dia nggak hancur. Makanya kenapa aku rebusnya dia dalam keadaan utuh kayak gini. Oke, kalau udah ini siap, nanti kita akan campur sama ragutnya. Nah sekarang untuk masak ragutnya, panaskan wajan, lalu kita akan bikin roux ya, merupakan campuran dari butter yang kita akan tambahkan dengan tepung terigu. Ini kita akan masak sampai wangi. Terus aku juga akan tambahkan sedikit pala bubuk dan juga lada putih. Jadi palanya juga sedikit aja, nggak usah terlalu berasa. Sambil kita masak sampai terigunya ini dia sedikit menguning ya, menggelap warnanya. Jadinya pastinya ekstra wangi. Kalau udah, sekarang tambahkan kaldu ayam yang tadi kita udah bikin sedikit demi sedikit. Kenapa jangan langsung semua? Ini untuk menghindari gumpalan. Nanti akan lebih susah ngaduknya. Jadi sedikit demi sedikit. Untuk resep lengkap juga aku udah tulis di description box. Jadi kalau kaldu kalian kurang, tinggal tambahin pakai air aja, nggak masalah. Begitupun kalau kaldunya kebanyakan ya jangan disemuahin ya. Tuh, kita mau teksturnya itu dia kental, tapi nggak sampai kayak kue. Karena perlu diingat nanti ketika udah dingin, yang namanya ragut dia akan semakin ngeset. Oke, kalau udah kayak gini, ini aku mau matiin dulu apinya supaya nggak gosong. Di sini kita akan tambahkan creamer bubuk sambil diaduk. Kenapa aku pakai creamer? Pastinya supaya nambah rasa creamy sedikit ya, jangan kebanyakan. Dan juga kalau pakai creamer dibandingkan kalau pakai susu itu biasanya nggak gampang asam. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri, misalnya kalian langsung makan pakai susu, pakai krim itu juga nggak masalah. Tapi kalau kalian tambahkan susu berarti kaldunya resepnya juga disesuaikan ya. Misalnya kalian masukin susu 100 ml berarti kaldunya kurangin 100 ml. Oke, untuk bumbu-bumbunya ini aku pakai sedikit kaldu ayam, garam dan juga gula ya. Biasa kalau risoles ragut ada manisnya juga kerasa. Ayam suwir tadi kita masukin dan juga wortelnya ini kita masukin. Masak kembali biar semuanya kena panas lagi, steril lagi. Dan kalau kalian suka ini boleh juga ditambahin sedikit mustard. Kalau nggak ada di skip aja. Oke, ini isian ragutnya udah siap. Tuh, teksturnya kalian bisa lihat. Nanti kalau udah dingin dia akan lebih ngeset. Oke, sekarang tinggal kita bungkus aja risolesnya. Nah, ini ragutnya juga udah dingin, udah ngeset. Aku mau ambil 1 scoop. Ini aku nggak masuk kulkas by the way. Kalau kalian masuk kulkas pastinya lebih ngeset lagi. Terus tinggal kita bungkus aja kayak bungkus lumpia ya, seperti biasa. Kenapa aku pakai scoop ice cream? Pastinya biar cepet dan juga nanti besarnya tuh sama rata. Kalau kalian pakai sendok makan, ini kurang lebih 2-2,5 sendok makan. Sekarang kita tinggal lapisin si risole ini. Pertama untuk tepung basahnya, ini aku campur terigu, telur, dan juga air. Kalau kalian mau pakai telur doang sebenarnya bisa-bisa aja ya, cuman dengan kita bikin tepung basah yang lebih kental seperti ini, lebih lengket. Jadi nanti akan lebih mudah ketika nempelin si breadcrumbs-nya gitu, pelapis akhirnya. Tuh ya, kurang lebih kayak gini. Dan tinggal kita celupin aja risolesnya ke dalam tepung basah, lalu ke breadcrumbs atau tepung roti. Kalau kalian punya tempat yang lebih gede, boleh dipakai biar lebih mudah. Dan selain tepung roti ya atau breadcrumbs yang kasar kayak gini, kalau kalian mau pakai tepung panir juga itu bisa ya. Jadinya risolesnya lebih jadul lagi. Untuk menggorengnya ini panaskan minyak, pastikan minyaknya juga jumlahnya cukup banyak supaya warnanya lebih merata. Tapi kalau kalian mau goreng dengan minyak yang lebih sedikit, ya nggak apa-apa. Cuman konsekuensinya biasa kurang merata ya warnanya. Ini gorengnya kita di api sedang aja ya, karena kita nggak perlu waktu yang lama untuk menggoreng si risolesnya ini ya, dalamnya juga udah mateng. Sesekali kita balikin, tapi jangan terlalu dibolak-balik takutnya bocor. Kalau warnanya udah cantik seperti ini, udah golden brown, ini bisa kita angkat dan sajikan. Ini ragutnya pastinya spesial ya, si daging ayamnya dia berasa,
Lalu juga dia wangi dari kaldu ayam, dari butter, terus juga ada sedikit creamy, ya pas banget sama si tekstur ragutnya. Tapi tenang aja, ini tuh walaupun isiannya banyak, nggak bikin enek. Jadi memang kalau bikin isian ragut, khususnya untuk risoles kayak gini, tadi penting ya, rasanya seimbang tapi nggak terlalu berat gitu. Terutama untuk dari aroma bawang-bawangnya juga, creamy-nya juga harus pas. Dan yang gak kalah penting, si kulit risolnya juga lembut. Ya, jadi pas banget nih, luarnya crunchy, kulit risolnya lembut, si ragutnya lumer. Karena masih panas, nanti kalau misalnya udah lebih dingin, ya dia pastinya agak ngeset, tapi tenang aja, bakalan tetap enak. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cook Tech, dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.